Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas I kelompok 2 yang beranggotakan Surya Adiwijaya, NIM B1190465, Atalah Rehan Aufa, NIM B1190468, Dafa Hidar Faiz, NIM B1190476. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 2 yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Pengantar. Cukup banyak isyarat-isyarat Al-Quran tentang dorongan penggunaan akal, dengan penekanan bahwa penggunaan akal adalah merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Manusia yang tidak menggunakan akal yang terdiri dari daya pikir dan kolbu, maka hilanglah ciri dan sifat kemanusiaannya. Kemudian, Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah kerja, pikiran, dan kolbu. Kemudian, daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang relatif, sedangkan kolbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna-makna yang bersifat metafisik dan mutlak. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, hal ini akal berfungsi untuk mengungkap dan mengetahui kebenarannya. Jadi, Al-Quran dan Sunnah itu dapat kita cari tahu kebenaran melalui akal juga. Lalu yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal itu merupakan modal untuk kita itu mencerna apa sih itu Al-Quran dan bagaimana itu Sunnah-Sunnah Rasul. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecah persoalan umat manusia dalam berbentuk ijtihad. Di sini akal juga digunakan sebagai suatu metode untuk menyerap apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang keempat, akal juga akan berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Menurut Imam Al-Ghazali, akal itu sumber, peneliti, dan dasar dari ilmu. Ilmu sendiri berproses dari akal, seperti proses buah dari pohon, proses cahaya dari matahari, dan proses penglihatan dari mata. Bagaimana akal tidak mulia? Bukankah akal itu media memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat? Akal merupakan sumber pengetahuan. Dengan akal, kita dapat memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan. Akal juga sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, akal memiliki fungsinya sebagai pemecah masalah juga. Menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya Ibnu Khaldun memaparkan bahwa pada dasarnya manusia adalah termasuk ke dalam jenis hewan-hewan. Demikian pula definisi manusia menurut ahli mantik. Akan tetapi, Allah membedakan fisik antara keduanya dan juga kelebihan lain, yaitu dengan memberi akal pada manusia yang tidak Allah beri kepada hewan-hewan. Kelebihan tersebut yang kemudian digunakan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, baik pada ayat-ayat kauniyahnya ataupun ayat-ayat kauliyahnya. Manusia yang diberi akal oleh Allah seharusnya dapat berpikir lebih baik daripada hewan dan dapat berperilaku lebih baik daripada hewan. Dengan kebesaran Allah memberikan manusia akal, kita harus patut bersyukur dan harus dapat menjadi manusia yang sebaik-baiknya serta dapat menjalankan perintah sebaik-baiknya dan menjauhi larang-larangannya. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah: yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah tidak dapat dibenarkan. Yang kedua,
wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Kebenaran akal. Akal bersifat tentatif, temporal, dan relatif, sehingga hasil kerja akal diperlukan adanya koreksi, perubahan dan penyempurnaan terus-menerus. Oleh karenanya, taklid buta terhadap hasil pemikiran seorang atau ulama dalam memahami Islam termasuk perbuatan yang dihindarkan dalam Islam. Dari situ, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya tidak semua ulama atau seorang tokoh agama itu dapat kita terima segala ucapannya. Jika ucapannya tanpa dasar, maka kita harus lebih selektif dan harus lebih mencari dasar-dasar untuk digunakan sebagai pengambilan ilmu tersebut. Kebenaran wahyu. Al-Quran langsung ditulis semasa wahyu itu diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam. Hanya beberapa waktu setelah Rasulullah wafat atau masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijriah atau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Nilai kebenaran wahyu adalah mutlak. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah, baik secara lafazi atau langsung, berupa Al-Quran maupun secara maknawi, maupun al-irsyadi atau tidak langsung berupa al-hadis atau al-sunnah. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan rujukan yang jelas dengan cara ijtihad atau minimal ittiba dan melarang bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala dan didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Sedangkan ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Sementara taklid adalah mengikuti pendapat atau hasil pemikiran orang lain secara membabi buta, memutlakan kebenaran yang relatif. Taklid adalah tidak dibenarkan, sebagaimana tidak dibenarkannya merelatifkan atau bahkan menentang kebenaran yang mutlak atau ilhad atau ingkar. Hubungan akal dan wahyu. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural. Karena bagaimanapun juga, akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia. Harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Jadi, wahyu diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, dari hal kecil sampai hal besar. Allah juga mengaruniai kita akal digunakan untuk memahami wahyu tersebut hingga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ibnu Tufail juga berpendapat bahwasanya akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Dengan konsep harmonisasinya, ia menunjukkan kalau akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Dalam pencapaian pengetahuan tentang Tuhan, terdapat dua jalan untuk mengenalnya, yakni dengan jalan akal atau dengan jalan syariat. Kedua jalan ini tidaklah bertentangan, karena akhir dari filsafat adalah pencapaian pada pengetahuan tentang Allah. Menurut Ibnu Rushd, bahwa akal memerlukan wahyu karena ada bagian-bagian akal tak mampu menjangkaunya. Metafisika misalnya. Begitu juga dengan wahyu
juga memerlukan akal untuk memahami wahyu. C. Setiap hari, orang harus melihat wajahnya di muka cermin. Jika merasa wajahnya jelek, jangan berbuat kejelekan, agar tidak terhimpun padanya dua kejelekan. Jika merasa wajahnya cantik atau ganteng, jangan sampai wajahnya itu ternodai oleh kejelekan yang diperbuatnya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk pembelajaran kedepannya dan semoga bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.